dalam berbagai kegiatan di RW 7. Karena saya lihat di RW 7 ini sangat bisa membantu, sangat bisa bekerja sama, kontribusi, karena tidak mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang mengerjakan pasti ada dukungan dari pemuda-pemudi RW 07. Begitu kiranya. Sekian. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab oleh calon nomor 2 yaitu Pak Rohmat, nanti dilanjutkan oleh Pak Yunus. Monggo Pak Rohmat. Promosi. Baik, terima kasih usulan dan penyampaian koreksi tentang mengenai nanti ke depan jadi RW 07 mengenai peduli ya. Peduli tentang lingkungan Pak, masalah apa ini? Oh, pemuda. Kerjasama dengan pemuda. Jadi Karang Taruna intinya ya. Jadi insya Allah kalau saya jadi RW 07 tetap harus komunikasi dengan baik, jadi agar apa program-program apa diniatkan oleh Karang Taruna maupun pemuda-pemudinya insya Allah terlaksana. Kalau misalnya kita saling mendukung pasti jadi apapun program apapun, kalau semuanya mendukung semuanya terlaksana apa yang diniatkan, apa yang dipikirkan oleh kita semua. Insya Allah saya siap mendukungnya dan buat apapun saya siap. Insya Allah cukup dari rahmatuh. Ya, terima kasih untuk Mas Jainal Hadirin, perwakilan dari RT 8. Terkait dengan hal yang tadi masalah kaum muda atau anak Karang Taruna ya, mungkin adik-adik kita yang selama ini mungkin belum ada kegiatannya. Di RW 07 sendiri khususnya belum ada terbentuknya Karang Taruna ya, belum? Pak Ustadz izin Pak Ustadz, sudah ada belum? Perwakilan dari RW 07 belum ya? Jadi selama ini berarti adanya terbentuk Karang Taruna di tingkat RT. Mudah-mudahan ada Karang Taruna tingkat RW yang bisa kita daftarkan di kelurahan supaya apa? Ada perwakilan Karang Taruna itu sendiri. Dan memang sebetulnya kembali lagi, ini fungsi Karang Taruna ini cukup bagus, sudah cukup aktif ya. Karena saya melihat justru mereka ini adalah justru yang tenaga produktif, terutama dalam hal lingkungan, yang bisa. Kalau ucapan Bung Karno, seingat saya itu kalau nggak salah 10 pemuda itu bisa menggegerkan satu kota itu. Satu negara malah ya. 10 orang anak muda itu. Ya kan? Jadi potensi yang ada di dalam anak muda itu sendiri memang harus kita manfaatkan. Makanya kembali tadi yang sudah kita bahas, mungkin beberapa pertanyaan itu ada nyambungnya. Pemanfaatan informasi teknologi tadi, itu juga melibatkan anak-anak muda. Mohon maaf kalau udah sepuh suruh akses gitu internet, suruh akses email sulit Pak. Pak Warji udah nyampaikan tadi, baru jalan nyampe Pulau Gadung, yang anak muda udah nyampe Sumatera Pak. Yang Pak Warji kejebak macet di Cakung, di sini di Pulau Gebang, di Cakung, yang naik pesawat udah duluan ke Sumatera Pak. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi kaum muda itu sebenarnya mereka yang punya pemikiran yang produktif itu insya Allah memang harus dilibatkan supaya lebih maksimal pemanfaatan lingkungan di RW 7 itu sendiri. Jadi yang selama ini mungkin belum terbentuk Karang Taruna, mudah-mudahan kedepannya bisa dibentuk. Adanya komunikasi antar Karang Taruna RT 1 sampai RT 10 nantinya, supaya dibentuk nanti siapa perwakilan dari ketua Karang Taruna itu sendiri untuk tingkat RW, supaya bisa membantu program ke-RW-an di RW 07 itu sendiri. Insya Allah kedepannya juga seksi kaum muda itu harus ada di ke-RW RW 07. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mas Jainal. Cukup atau ada hal lain? Cukup ya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu juga ada malam, ini tinggal satu RT lagi. Saya sampaikan kepada perwakilan RT 09 untuk menyampaikan pertanyaan. Monggo perwakilan dari RT 09. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, nama saya Didik Suwandi. Saya warga RT 09.
RW 07. Yang pertama-tama kami ucapkan sama-sama kami menghormati Ketua dan Panitia pelaksanaan acara pada malam hari ini. Lalu kami juga sama-sama mengucapkan terima kasih kepada seluruh RT yang sudah bekerja keras ya memfasilitasi program hari ini dan berjalan dengan sangat baik, serta seluruh hadirin yang sudah hadir di malam hari ini. Pertanyaan saya cukup singkat, tidak terlalu banyak, tapi ini membutuhkan penjelasan yang cukup mendetail. Lagi-lagi sama mungkin seperti teman-teman yang dari RT 7 ataupun RT 8, kami dari golongan muda mungkin butuh sedikit jawaban yang lebih detail. Ya, yang pertama ya Bapak-bapak, kepada kedua calon RW, dari visi dan misi yang kami baca, kami bisa menyimpulkan bahwa visi dan misi Bapak ini masih relatif, masih kami bisa katakan ini normatif sekali ya. Tidak ada hal-hal atau tidak ada hal yang greget tadi. Bapak sempat menyebut. Tidak ada yang greget, tidak ada yang bisa kalau kami adalah pemilih, tidak ada satupun yang Bapak-bapak sampaikan itu bisa meyakinkan kami kenapa kami harus memilih Bapak-bapak sekalian. Gitu. Nggak ada program yang wow gitu. Ada nggak yang extraordinary atau ada yang luar biasa gitu dari program tersebut. Yang pertama kami ingin, adakah program-program unggulan yang Bapak berdua ini miliki yang bisa membuat kami tuh yakin, oh Bapak adalah calon yang tepat untuk memimpin kami. Adakah program-program unggulan tersebut? Gitu. Karena kalau dari tadi ya visi dan misinya itu kayak wah normatif banget gitu. Semua orang juga bisa bikin begitu. Tapi ada nggak yang Bapak miliki yang bisa bikin kami yakin, oh Bapak itu layak untuk memimpin kami? Gitu aja. Satu pertanyaan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih perwakilan dari kaum muda RT 09. Monggo calon wakil dari Pak Rohmat. Semua atau saya balik tadi yang awal satu dulu, yang sekarang dari 5 ke atas dari 2 dulu Pak. Monggo Pak Rohmat. Nanti dilanjutkan dengan Pak Yu. Baik, terima kasih usulan Pak Didik Suwandi. Mengenai greget tentang masalah apa nih Pak Didik kira-kira? Jadi yang jelas sih kita kan masih baru calon. Jadi kalau calon kan ibaratnya belum ada dorongan di gimana kita mau ibaratnya greget kan gitu. Kalau udah siap. Seandainya Bapak adalah seorang penjual, Bapak ini mau jual ke kita nih, Bapak punya produk mau dijual ke kita. Apa yang mau Bapak tawarkan ke saya supaya saya beli produk Bapak? Yang menarik. Itu yang menarik buat saya tuh apa? Bapak punya apa supaya saya bisa beli Bapak? Gitu. Menarik itu Pak ceritanya. Program yang paling menarik apa gitu? Yang jelas saya pelajari yang di RT dulu, RT kita RT 9 bahwa tertundanya PBB mengenai penarikan itu kan. Jadi PBB yang pernah belum bisa ditangani, alhamdulillah waktu itu saya setudur gimana caranya ya saksi Pak RT sendiri, RW sendiri ikut ketemu saya di sana, alhamdulillah. Jadi terbantu tanpa pungut biaya itu mengenai pembuatan PBB dan mengenai nanti ke sertifikat. Insya Allah saya bantu semaksimal mungkin. Insya Allah saya bantu semaksimal mungkin agar warga RW 07 bisa ibaratnya punya sertifikat semua. Gimana tadinya nanti kita atur dengan baik. Yang jelas untuk ke depan apapun yang Pak Didik pengen greget, apapun yang situ akan saya ibaratnya tuangkan pemikiran saya untuk pengen seperti apa asal juga gitu. Tentang apapun saya bantulah kadang. Yang jelas yang namanya kita RW pelayan masyarakat. Jadi apapun pengaduan apapun pendapat saya insya Allah kalau terpilih saya siap membantunya gitu. Tidak akan mungkin. Jadi saya tidak omong kosong. Di sini saya sudah ada bantu dari pihak yayasan, alhamdulillah. Jadi dukung program apapun yang ada di sini nanti insya Allah terlaksana, insya Allah. Karena ada yang bantu dari belakang saya. Jadi jangan ragu-ragu omongan saya, jangan sungguh-sungguhan. Jangan sampai kita keluh kesah di situ ya. Insya Allah saya siap segala apapun tuangkan pikiran saya jiwa raga di sini. RW 07 cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih juga pertanyaan dari Pak Didi tadi dari RT 9. Sebenarnya ini kalau seandainya tadi diumpamakan ini pedagang, hal apa yang meyakinkan pembeli supaya untuk pembeli itu untuk mau membeli belakangannya, kurang lebih gitu ya. Sebenarnya saya bisa balikan lagi, Pak. Di sini sebenarnya juga bukan dagang. Karena kalau saya menjanjikan terlalu banyak namun tidak bisa menyelesaikan, maka menjadi hutang, menjadi timbulnya. Prinsip saya lebih baik jangan berjanji kalau tidak bisa menepati, karena sebuah janji adalah hutang. Hutang itu nggak cuma uang, termasuk ucapan yang tidak bisa dibuktikan itu adalah hutang, dan itu dunia akhirat urusannya. Itu pertama. Kalau boleh tadi kalau ditekankan salah satu produk, oke, saya bocorkan satu, mungkin ada pemikiran harusnya tidak saya bocorkan, tapi ini adalah warga semua, saya bocorkan satu. Tadi mantan RW kita atau pos sesepuh kita dari Pak RW Nata sempat menyenggol masalah masjid, masalah pembebasan lahan sebelah, Pak ya. Saya mau tanya, lahan sebelah itu butuh biaya berapa gede kira-kira, Pak? Ya kalau di uangnya sih hampir 1,2, Pak. 1,2 miliar. Ya, besar anggarannya untuk tanah aja, Pak. Iya. Belum bangunan ya. Belum. Pernah nggak kita terpikirkan untuk yang kecilnya aja, satu buah ambulan di situ? Ya. Sebetulnya sudah ada berpikiran kayak gitu, tapi Ya, kembali lagi. Jadi ini maksud saya, Pak. Hal seperti ini saya mau janjikan, saya takut tidak terlaksana, Pak. Tapi sebetulnya ada salah satu program pelayanan di RW 7 ini, Pak. Mohon maaf, masjid segede itu kita nggak punya ambulan, Pak. Nggak punya yang baru, beli yang bekas deh. Nggak punya uang, gimana cara warga kita kembali 9 RT, sekarang ada 10 RT. Kalau tiap warga itu dibebankan satu warga itu 10.000 satu bulan, berat nggak? Bang bapak-bapak apalagi kalau perokok itu satu hari berapa bungkus rokoknya? Masa buat sumbangsi urusan akhirat nggak mau? Ya. Sampai berpikir sebenarnya hal-hal apa kecil sebenarnya bisa kita lakukan, tinggal mau apa tidak, kompak atau tidak. Ya kan? Itu program jangka panjang, itu pelaksanaan tanah itu saja nggak tahu nilainya miliaran. Kapan dibangunnya? Jangan-jangan setelah 5 tahun RW jadi bangunan belum selesai itu, Pak. Betul nggak? Nah, tapi kembali hal yang kecil kami lakukan dulu insya Allah ke depannya. Supaya apa? Warga RW 7 ini betul-betul nyata. Jadi bukan cuma lisannya yang berjanji, tapi realitanya nggak ada. Timbulnya apa? Kekecewaan, Pak. Saya apresiasi malam hari ini panitia dan warga antusias mengharapkan ada seorang pemimpin RW 7 yang betul-betul amanah. Bela-bela yang gini hari, nonton bola aja udah bubar gini, tapi ternyata keluarga kan belum. Alhamdulillah berarti masih mendengar paparan daripada visi misi daripada calon. Insya Allah ada beberapa program sudah ada di benak kami, tapi untuk dilontarkan itu terlalu berat. Karena melihat kondisi, mudah-mudahan apa yang tidak kami sampaikan, tidak kami janjikan itu tapi kami laksanakan. Gitu. Jadi mudah-mudahan kedepannya bisa menyelesaikan daripada visi misi kami sendiri yang berbentuk normatif tadi. Betul, kalau visi misi itu nggak lain adalah kurang lebih ya seperti ini. Karena apa? Berbentuk hanya sekadar apa? Hal-hal yang mampu untuk kami lakukan. Kalau yang nggak mampu saya nggak berani nyampaikan. Kantor RW akan saya rehab nanti bangun 2 lantai, anggaran 500 juta, uang dari mana? Kan itu. Jadi saya nggak berani jual program yang terlalu hanya bersifatnya berandai-andai tanpa sebuah kepastian, tapi lebih baik realita. Mudah-mudahan hal yang kecil, kalaupun ada sesuatu yang kami rencanakan harus sudah punya strateginya supaya bisa menyukseskan apa yang kami rencanakan tadi. Mungkin itu salah satu daripada saya yang bisa saya bocorkan. Yang satu, Pak, izin. Jadi yang lainnya saya terlalu berat menyampaikan di forum. Mudah-mudahan itu bisa menjadi PR kami jikalau memang dipercayakan oleh warga untuk membenahi atau untuk memimpin di RW 7 ini sendiri. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kalau mau ada tambahan terakhir ini, tambahan dari saya mengenai strategis lingkungan istilahnya selama ini saya perhatikan lingkungan ini perhatikan keamanan gak ada kalau salah. Nah, saya perhatikan begitu. Jadi kita itu bukan gak nyaman-nyaman aja, perhatikan. Itu harus dijaga. Setiap lingkungan, setiap RT-nya harus ada keamanannya. Yang saya pernah pelajari, ada pernah saya di tempat RT 9. Alhamdulillah pada saat jadi RT, saya waktu itu tetap mendampingin keamanan saya. Ya, sekarang ada di belakang orang saya tuh yang keamanan. Jadi nanti setiap RT harus punya keamanan agar supaya lingkungan itu tertib keamanannya.
agar supaya nggak ada semacam kehilangan motor, kendaraan apapun. Gimana caranya kita semaksimal mungkin tetap saya pantau satu RW itu, saya pantau terus selama saya jabat. Kalau seandainya saya jadi, insya Allah itu mengenai itu. Ya mengenai ambulan itu udah pernah Bapak Kuswaji pernah mengambil gimana caranya. Ya insya Allah saya juga siap membantu tentang ambul gimana caranya. Dana dari manapun saya siap membantunya gitu. Insya Allah ada dukungan dari donatur gitu mengenai itu, insya Allah udah siap. Dan kesehatan pun tadi mengenai BPJS segala macam udah saya terangkan tentang masalah kesehatan, yaitu cukup kakak kalau udah bisa pusing kakak di KTP doang cukup, nggak usah banyak ngarep repot bagi saya, maupun dari mau dari istilahnya luar Jawa walaupun bisa diatasi, insya Allah. Kenapa? Itu sebagai warga kami, ya warga kita kan gitu. RW 07, insya Allah saya bantu semaksimal mungkin kemampu saya. Dari luar pun bisa bantu, karena langsung pakai istilahnya WA atau kirim foto bisa, nanti dari swab di sana bisa ditangani. Karena saya sudah kerjasama dengan Kusuma Bangsa, Yayasan Kusuma Bangsa, insya Allah membantu semaksimal mungkin kepada kita. Cukup bisa satu dengan itu. Terima kasih. Karena acara udah larut malam ya Pak ya, besok hari kerja, mungkin akan segera saya tutup. Mungkin tidak ada tambahan lagi karena ingat waktu ya, betul sudah semua kerja. Jadi intinya saya cuma nitip pesan kepada warga RW 07. Yang pertama, silakan Anda besok tanggal 9 memilih, biarpun beda pendapat, biarpun beda warna, tapi jangan pada berantem atau mungkin saling menyinggung. Soalnya di kita ini budayanya masih seperti itu Pak. Beda warna, beda partai, nanti di rumah suami istri pada berantem. Jadi saya nitip pesan itu, siapapun yang akan jadi pemimpin kita dukung bareng-bareng ya. Bapak semua sudah mempelajari cara visi dan misinya. Cuman saya nitip pesan kepada calon RW yang jadi, cuman mungkin ini yang tahu hanya orang tua saja. Satu Pak, seandainya nanti Bapak jadi, mudah-mudahan Bapak bisa madangin orang yang kepetengan di RW 07 ini, bisa naungin atau mayungin orang yang lagi kesusahan. Itu aja harapan saya Pak. Saya tidak punya program yang muluk-muluk yang disampaikan hal yang apapun, cuman sedikit saja bisa madangin orang yang kepetengan, bisa mayungin orang yang kegelapan. Itu aja harapan saya Pak ya. Jadi silakan Bapak semuanya besok di tanggal 9 kita milih bareng-bareng menentukan calon ketua RW kita, agar RW kita ini minimal Pak tidak harus muluk-muluk menggunakan anggaran bermiliar-miliar, tapi program bisa berjalan dengan baik, kita bisa saling asah, saling asuh dan saling asih. Itu cukup. Jadi kalau bahasa saya ini mungkin bagi anak-anak muda mohon maaf kurang begitu mengerti, cuman ini kalau orang yang tua pasti rasanya jenuh Pak ya. Saya ngerti kok Pak. Ya. Jadi mungkin itu aja yang saya sampaikan sebelum ditutup ya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan kepada bapak-bapak semuanya, kepada para calon, para pengurus RT, para ibu-ibu. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mohonkan doa kepada Bapak Ustaz Sumati untuk menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak dan ibu juga masyarakat RW 07, telah sama-sama kita saksikan bersama penyampaian acara visi dan misi dari kedua calon RW 007. Mudah-mudahan kedua calon dari RW 07 yang salah satunya menjadi pemimpin yang lebih baik lagi, yang bisa mendengarkan aspirasi kita bersama. Mari sama-sama kita bacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan
apa yang menjadi hajat kita bersama senantiasa diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah ya farijal afham ya kasifal ghum ya man li 'abdihi wa yaghfir wa yahab wa yadafi al bala'i ya Allah wa yadafi al bala'i ya Rahman wa yadafi al bala'i ya Rahim. Rabbina وهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله قبول. Silakan para calon untuk bersalaman, mungkin yang mau dokumenkan ya buat kenang-kenangan. Silakan monggo. Para calon dulu Pak. Calon ditutup. Pak Rohmat, jangan dikomenin. Nah, biarin didokumen dulu. Calon kedua. 2, 3. 1, 2. Bubar namanya. Pak Gito nanya mulai kampanye kapan nyalon juga. Sudah cukup Pak. Selamat lagi katanya. Semoga sukses semuanya. Saya mohon kepada seluruh panitia jangan pulang dulu, beresin dulu tempat sama kebersihannya dulu, karena di kantor kita juga. Kenapa bos? Aku ini penanya. Wartawan. Calon warga. Mana ini? Rokok. Aryono. Iya, suruh. Aku lagi pesan